Hei nenek tua, sepatu mahalku kena lumpur gara-gara kamu. Cepat bersihkan, kalau perlu jilat sampai bersih, teriak Gisela sambil melemparkan syal mewahnya. Dasar tuli, sudah kubilang jilat sampai bersih. Di lobi Rumah Sakit Universitas Harapan Bangsa, di hadapan ratusan pasien yang menonton, seorang wanita memaksa seorang petugas kebersihan tua untuk berlutut dan menjilat sepatunya. Bersihkan yang benar. Kamu tahu tidak berapa harga sepatu ini? Orang rendahan sepertimu seumur hidup pun tidak akan pernah bisa menyentuhnya. Wanita itu mengejek sambil mendorong bahu Suryani dengan ujung sepatunya. Pada saat itu, dari balkon lantai 2, wajah seorang pria yang menyaksikan pemandangan itu menjadi pucat pasi. Tanpa ia sadari, petugas kebersihan itu adalah ibunya sendiri. Namun, wanita itu juga tidak tahu bahwa nenek yang sedang ia siksa adalah direktur utama rumah sakit ini. Sebelum kisah pembalasan dendam yang epik ini dimulai, dukung kami dengan menekan tombol subscribe dan like. Kami akan membalasnya dengan kisah yang lebih menarik. Kisah hari ini dimulai di ruang direktur utama di lantai 12 gedung utama RS Universitas Harapan Bangsa. Suryani sedang memeriksa dokumen. Dari jendela, pemandangan kota Jakarta terhampar di hadapannya. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu dan putranya Bima masuk. Ibu, aku datang. Apa ibu ada waktu sebentar di tengah kesibukan? Bima menyapa dengan sopan dan Suryani tersenyum. Oh, anakku datang, silakan masuk. Pekerjaan di rumah sakit pasti sibuk. Ada urusan apa sampai datang ke ruang direktur? Ada seseorang yang ingin aku kenalkan secara resmi kepada ibu. Wajah Bima penuh dengan kegembiraan. Suryani melepas kacamatanya dan menatap putranya. Jangan-jangan gadis yang selalu kamu puji-puji itu? Iya ibu, namanya Gisela, orang yang sangat ingin aku nikahi. Kalau ibu bertemu dengannya, ibu pasti akan langsung jatuh hati. Dia orang yang sangat baik, bahkan bisa hidup tanpa perlu hukum sekalipun. Bima mengeluarkan sebuah amplop tebal dari tasnya dan meletakkannya di hadapan Suryani. Ini bu, ini adalah profil diri yang disiapkan Gisela dengan sepenuh hati. Karena ibu meluangkan waktu yang berharga, dia ingin menunjukkan terlebih dahulu siapa dirinya. Dia sangat berusaha menyiapkannya. Mohon diterima dengan baik ya bu. Suryani membuka amplop itu dan membuka lembar demi lembar dokumen. Bersama dengan foto-foto yang glamor, riwayat hidup Gisela tertulis dengan padat. Astaga, wajahnya cantik sekali seperti selebriti. Katanya dia seorang selebgram yang disukai anak muda zaman sekarang, fotonya juga sangat mewah. Suryani mengamati foto Gisela dengan saksama, tentu saja bu. Pengikutnya di media sosial mencapai 3 juta orang. Tapi yang lebih hebat lagi bu, setiap bulan dia tidak pernah lupa menyumbangkan uang dalam jumlah besar ke panti asuhan dan tempat penampungan anjing liar. Bahkan dia ikut menjadi relawan di sana. Hatinya secantik wajahnya, kata Bima dengan bangga. Ya, di zaman sekarang ini, di mana orang sibuk dengan urusan masing-masing, membantu orang lain adalah hal yang sangat terpuji. Sepertinya perkataanku bahwa hatinya seperti malaikat bukanlah omong kosong. Benar bu, dia benar-benar seperti malaikat. Ibu tidak akan tahu betapa dalamnya hatinya yang selalu mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Dia adalah orang yang banyak memberiku pelajaran. Suryani menatap selembar dokumen dengan lebih teliti lalu sedikit mengangkat alisnya. Tapi Bima, apa kamu bilang nama gadis ini Gisela Anindita? Iya, Gisela. Namanya cantik kan? Kalau boleh tahu siapa nama ayahnya? Nama ayahnya Tirtayasa. Kudengar beliau adalah pengusaha besar di kampung halamannya. Apa mungkin ibu kenal? Tangan Suryani sedikit gemetar. Nama Tirtayasa membangkitkan kenangan 30 tahun yang lalu. Beliau adalah mentornya yang memberinya beasiswa dan membantu praktik di rumah sakit saat ia masih seorang mahasiswi keperawatan yang miskin, Pak Tirtayasa. Putrinya, Suryani mengelus dadanya yang terasa sesak. Jika benar putri dari mentornya itu tumbuh menjadi gadis yang begitu hebat seperti yang dikatakan Bima,
maka takdir ini tidak lain adalah berkah dari langit. Ya Tuhan, ternyata putri beliau. Takdir ini memang sungguh luar biasa, gumam Suryani pelan. Ibu barusan bilang apa? Aku tidak begitu dengar. Bukan apa-apa, hanya bergumam sendiri. Ngomong-ngomong, kapan kalian berencana untuk pertemuan keluarga? Bagaimana kalau Sabtu depan malam? Gisela juga sudah tidak sabar ingin bertemu ibu, dia menghitung hari. Bima menatap ibunya dengan mata penuh harap. Suryani berpikir sejenak lalu mengangguk. Baiklah, kita tetapkan tanggal itu. Tapi, kebetulan ibu harus pergi seminar internasional mendadak selama seminggu mulai besok. Suryani mengeluarkan tiket pesawat dari laci yang sudah ia siapkan dan menunjukkannya sekilas. Hah? Tiba-tiba sekali, ibu berangkat besok? Iya, ini pertemuan yang sangat penting dan pemberitahuannya mendadak. Posisi direktur utama memang tidak selalu bisa seenaknya sendiri. Lalu bagaimana dengan pertemuan keluarga? Gisela pasti akan sangat menunggu. Kita bisa bertemu langsung begitu ibu kembali seminggu lagi? Apa yang kamu khawatirkan? Sebelumnya, ibu ingin mencari tahu lebih banyak tentang calon menantu ibu Gisela, supaya saat bertemu nanti ada banyak hal yang bisa kita bicarakan. Mata Suryani memancarkan kilau yang aneh. Bima tidak menyadari perubahan ekspresi ibunya. Ibu kan memang sangat teliti. Baiklah Bu, akan aku jelaskan baik-baik pada Gisela. Akan kukatakan padanya untuk menunggu dengan sabar sampai ibu kembali. Tentu saja. Gisela anak yang berhati lapang, dia pasti akan mengerti. Bima tersenyum cerah, bangkit, dan pamit. Setelah sendirian, Suryani menatap foto Gisela lama sekali. Selain fakta bahwa dia adalah putri mentornya, segalanya tampak sempurna. Gisela, ya. Apa dia benar-benar anak sebaik malaikat seperti yang dikatakan anakku? Atau jangan-jangan hanya luarnya saja yang indah? Suryani bergumam pada dirinya sendiri. Keesokan paginya, Suryani memanggil Kepala Bagian Umum Budi Santoso ke ruangannya. Budi adalah orang kepercayaan Suryani. Pak Budi, maaf mengganggu di tengah kesibukan Anda. Kalau ada waktu, bisa tolong ke ruangan saya sekarang? Ada hal sangat rahasia yang ingin saya bicarakan dan tidak boleh ada yang dengar. Baik, Bu Direktur, apa terjadi sesuatu yang besar? Saya akan segera ke sana. Budi menatap Suryani dengan ekspresi penasaran, tidak tahu apa yang terjadi. Saya mau mengambil cuti selama seminggu penuh mulai hari ini. Ini surat resmi yang sudah saya stempel, tolong Pak Budi yang urus ya. Suryani menyerahkan surat cuti yang sudah dicap dan disiapkannya. Apa? Bu Direktur, ini berita yang sangat mengejutkan. Tiba-tiba cuti tanpa pemberitahuan, apa Ibu sedang tidak sehat? Saya sehat-sehat saja, jangan khawatir. Lebih dari itu, saya punya satu permintaan yang sangat penting untuk Pak Budi. Apa bisa dipenuhi? Suryani menulis sesuatu di secarik kertas kecil dan memberikannya. Setelah Budi menerima dan membacanya, matanya terbelalak kaget. Apa? Bu Direktur, apa ini benar? Seragam petugas kebersihan. Budi menunjukkan ekspresi terkejut yang luar biasa. Benar. Bukan yang baru, tapi tolong carikan yang paling tua dan usang yang biasa dipakai petugas kebersihan kita. Dengan kemampuan Pak Budi, pasti bisa cepat ditemukan. Mencarikannya tidak sulit, Bu. Tapi saya benar-benar tidak mengerti kenapa pemilik rumah sakit ini tiba-tiba mencari pakaian bekas seperti ini. Nanti akan saya jelaskan alasannya. Untuk sekarang, tolong tutup mulut dan rahasiakan ini. Anda tahu saya percaya pada Anda kan? 1 jam kemudian, Budi datang membawa seragam petugas kebersihan yang usang. Meskipun sudah dicuci bersih, beberapa bagiannya sudah compang camping. Suryani melepaskan seragam direkturnya yang mewah dan mengenakan seragam kebersihan itu. Pak Budi, mulai hari ini selama seminggu saya akan bekerja sebagai petugas kebersihan di rumah sakit kita dengan pakaian ini. Sekali lagi saya minta tolong rahasiakan ini dari siapapun. Mengerti? Ya Tuhan, Bu Direktur. Sebenarnya ada masalah apa sampai Ibu rela melakukan pekerjaan berat ini? Jantung saya berdebar kencang sampai tidak bisa tidur. Ini soal calon menantu Bima. Aku harus melihat dengan mata kepalaku sendiri orang seperti apa dia sebenarnya. Astaga. Hanya karena itu, Ibu Direktur mau menyamar dan melakukan pekerjaan kasar sebagai petugas kebersihan. Sifat asli seseorang itu baru akan muncul saat dia berhadapan dengan orang yang posisinya lebih rendah darinya. Kalau aku duduk sebagai direktur,
Mana mungkin gadis itu akan menunjukkan sifat aslinya. Suryani mengikat rambutnya ke belakang dengan kencang dan mengenakan topi hingga menutupi alisnya. Melihat bayangannya di cermin, ia teringat kembali pada masa-masa sulitnya sebagai mahasiswi keperawatan 30 tahun yang lalu. Nah, mulai sekarang, Direktur Suryani Wulandari sudah tidak ada. Selama seminggu aku hanyalah seorang petugas kebersihan tanpa nama Suryani. Ingat itu, Pak Budi. Bu Direktur, saya tetap khawatir. Bagaimana kalau terjadi sesuatu yang buruk atau berbahaya? Jangan khawatir. Mana ada sudut di rumah sakit ini yang tidak aku ketahui, aku akan berhati-hati. Pak Budi cukup jaga posisiku dengan baik. Suryani mengambil lap kotor dan ember berisi peralatan kebersihan, lalu keluar dari ruang direktur. Karyawan yang berpapasan di koridor hanya menunduk sedikit dan melewatinya tanpa melirik. Bahkan para perawat yang biasanya mengikuti Suryani, seperti bayangan pun tidak mengenalinya dalam balutan seragam kebersihan dan melewatinya begitu saja. Tiba di lobi lantai 1, Suryani mulai merapikan tempat sampah di sudut. Lobi ramai oleh pasien dan keluarga mereka di pagi hari. Saat itu, dengan suara mesin yang menderu, sebuah mobil sport merah berhenti di depan rumah sakit. Wanita yang turun dari mobil itu adalah Gisela, dengan tas mewah di lengannya dan kacamata hitam besar. Langkah Gisela saat memasuki rumah sakit sangat angkuh. Seolah-olah dialah pemilik rumah sakit ini. Namun, Gisela memarkir mobilnya di area parkir khusus ambulans. Area yang ditandai dengan cat merah terang itu diperuntukkan bagi ambulans yang membawa pasien darurat. Petugas parkir terkejut dan segera berlari menghampirinya. "Nona, kenapa parkir di sini? Ini adalah area khusus untuk pasien darurat. Tolong segera pindahkan mobilnya," kata petugas itu dengan sopan sambil menyatukan kedua tangannya. Gisela lalu melepas kacamatanya, menatap petugas itu dari atas ke bawah dengan tatapan tajam dan membentaknya. "Bapak barusan membentak saya? Bapak tahu tidak saya ini siapa? Saya ini calon menantu direktur utama rumah sakit ini. Sebentar lagi akan jadi pemilik rumah sakit ini. Mengerti? Tapi Nona, ini peraturan rumah sakit. Mau calon menantu atau siapapun tidak boleh parkir di sini. Kalau Nona parkir di sebelah sana saya akan..." Sebelum petugas itu selesai bicara, Gisela tiba-tiba berteriak dan melemparkan kunci mobil di tangannya ke lantai. Kunci logam itu membentur lantai yang keras dan memantul. Kemudian kunci itu mengenai punggung kaki petugas parkir dengan telak. "Aduh, kakiku." Petugas itu memegangi kakinya dan mengerang kesakitan. Suryani sambil berpura-pura mengosongkan tempat sampah, menyaksikan seluruh adegan kejam itu satu persatu. Apalagi, "Cepat parkirkan mobilku." "Aku orang sibuk, jangan buang-buang waktuku," kata Gisela dengan suara dingin sedingin es sambil menatap petugas yang kesakitan. Orang itu kesakitan, tapi Gisela tidak menunjukkan sedikit pun rasa bersalah, bahkan tidak berkedip. Saat itu, ponsel Gisela berdering keras. Wajah Gisela seketika berubah cerah seperti rembulan. "Halo Bima, ini aku Gisela." "Iya, aku baru saja sampai di rumah sakit." Suaranya tiba-tiba menjadi lembut seperti malaikat, seolah dilapisi madu. Sangat berbeda dengan suara iblis yang baru saja ia gunakan untuk membentak petugas parkir. "Iya sayang, aku dari pagi tadi sedang menyiapkan paket makanan anjing untuk dikirim ke penampungan." Aduh, kalau memikirkan anjing-anjing malang itu aku jadi sedih dan mau menangis. Hatiku sakit sekali. Suryani yang sedang mengepel di dekatnya mendengar semua kebohongan Gisela. Sifat asli Gisela dan citranya di depan Bima berbeda seperti langit dan bumi. "Kamu juga pasti lelah ya hari ini, banyak operasi. Selama menunggumu, aku pikir aku akan berkeliling rumah sakit untuk melakukan kegiatan sukarela. Aku tidak apa-apa kalau lelah. Kebahagiaanku adalah membantu orang lain." Gisela terus berbohong tanpa berkedip. Melihat adegan itu, hati Suryani dipenuhi kekecewaan yang mendalam. Ia tidak pernah membayangkan putri dari mentor yang ia hormati 30 tahun lalu ternyata adalah anak yang menakutkan yang berpura-pura baik di depan orang lain tetapi merendahkan orang lain di belakang. Keesokan paginya, Gisela muncul di rumah sakit bersama ayahnya, Tirtayasa. Tirtayasa duduk di kursi roda, tatapannya kosong, gejala demensianya semakin parah membuatnya tidak bisa mengenali sekelilingnya dengan baik.
Sosoknya sebagai seorang dokter yang pernah mengelola rumah sakit sudah tidak ada lagi. Ayah, tunggu di sini sebentar ya. Aku akan segera kembali. Gisela meninggalkan Tirtayasa di tengah lobi dan menuju bangsal VIP. Suryani sambil membersihkan mengawasi Tirtayasa. Hatinya sakit melihat kondisi mentor yang dulu membantunya kini begitu rapuh. Di ruang tunggu bangsal VIP, Gisela sedang menelepon seseorang. Ia duduk santai di sofa dengan kaki disilangkan. Iya betul, yang edisi terbatas musim ini tolong pesankan untukku. Ia sedang berbicara dengan konsultan dari sebuah butik mewah. Suara Gisela terdengar sangat santai. Berapa harganya? 50 juta. Tidak masalah, saya bayar pakai kartu. Gisela menghabiskan uang dalam jumlah besar tanpa ragu. Ia tidak mampu membayar biaya rumah sakit ayahnya, tetapi tidak segan menghabiskan uang untuk barang-barang mewahnya. Tolong diantar besok ya. Ada pertemuan penting. Gisela tersenyum sambil mengakhiri panggilan. Sementara itu, di lobi, Tirtayasa mulai kebingungan. Ia mencoba bangkit dari kursi rodanya dengan goyah. Di mana ini? Di mana rumahku? Gumam Tirtayasa sambil berjalan mondar-mandir. Pasien lain menatap Tirtayasa dengan aneh. Bapak mencari siapa? Seorang perawat mendekati Tirtayasa dan bertanya, Aku harus pulang. Anakku menungguku. Tirtayasa tampak bingung. Suryani segera meletakkan kain pelnya dan mendekat untuk menopang lengan Tirtayasa. Bapak, tidak apa-apa, silakan duduk di sini. Anda siapa? Di mana putriku? Sebentar lagi putri Bapak akan datang. Suryani membantu Tirtayasa duduk kembali di kursi roda dan menyelimutinya. Ia teringat sosok mentornya yang hangat 30 tahun lalu. Saat itu, Tirtayasa adalah orang yang dengan senang hati membantu mahasiswa miskin. Bapak, mau minum? Suryani membawakan segelas air. Tirtayasa tersenyum seolah berterima kasih. Terima kasih. Anda orang yang sangat baik. Saat itu, Gisela turun dari bangsal VIP. Melihat Tirtayasa tidak ada di tempatnya, ia menjadi marah. Ayah, kenapa di sini? Kan sudah kubilang tunggu di sana. Gisela menarik kursi roda Tirtayasa dengan kasar. Roda berdecit mengeluarkan suara. Jangan keluyuran di tempat ramai. Diam saja di sini. Nah, di mana ini? Aku ingin pulang. Tirtayasa memegang tangan Gisela dengan cemas. Kenapa memikirkan rumah? Di sini lebih baik. Suara Gisela penuh dengan kejengkelan. Sikapnya seolah-olah sedang berurusan dengan beban yang merepotkan. Suryani mendekat dan berkata dengan hati-hati. Sepertinya Bapak sedang merasa cemas. Gisela mendorong dada Suryani dengan kasar. Siapa yang suruh ikut campur? Kamu siapa berani-beraninya ikut campur urusan keluargaku? Suryani terdorong ke belakang dan terhuyung. Namun, ia berhasil menjaga keseimbangannya dan tidak jatuh. Pasien dan keluarga di sekitarnya mulai melihat apa yang terjadi. Ada apa itu? Kenapa dia kasar sekali pada petugas kebersihan? Terdengar bisik-bisik. Saat itu Dr. Rizky Mahendra muncul. Rizky adalah dokter di departemen yang sama dengan Bima, tetapi selalu merasa bersaing dengannya. Ia ingin merebut kekuasaan di rumah sakit. Mbak Gisela, ada apa? Rizky mendekat dengan ramah. Gisela melihat Rizky dan mengubah ekspresinya. Oh, Dokter Rizky, petugas kebersihan ini terus ikut campur. Begitu ya. Kebetulan kalau ada waktu, ada yang ingin saya bicarakan. Rizky mengajak Gisela ke sudut Suryani. Sambil berpura-pura mengepel, mendengarkan percakapan mereka. Mbak Gisela, Anda punya hubungan dekat dengan Bu Direktur kan? Mata Rizky penuh harap. Tentu saja. Saya kan calon menantunya, jawab Gisela dengan bangga sambil membusungkan dada. Kalau begitu, saya ada satu permintaan. Bisakah saya melihat dokumen-dokumen di ruang direktur? Suara Rizky menjadi hati-hati. Dokumen apa? Dokumen rahasia tentang operasional rumah sakit. Ada beberapa hal yang perlu saya ketahui. Tujuan sebenarnya Rizky adalah mencari kelemahan direktur. Ia ingin ikut campur dalam manajemen rumah sakit. Gisela berpikir sejenak, lalu mengangguk. Bukan hal yang sulit. Sebagai gantinya, tolong bantu biaya rumah sakit ayah saya. Tentu saja. Nanti saya sampaikan pada Bu Direktur. Rizky menunjukkan ekspresi puas. Kepentingan mereka berdua bertemu. Suryani mendengar seluruh percakapan itu dan terkejut.
Gisela bersekongkol dengan Rizky untuk melakukan hal ilegal. Setelah selesai berbicara dengan Rizky, Gisela mendekati Suryani. Ia mengeluarkan segepok uang tebal dari sakunya dan menunjukkannya di depan Suryani. Nek, ambil ini dan geledah tempat sampah di ruang direktur. Suryani menatap gepokan uang itu dengan kaget. Maksud Anda? Pasti ada dokumen-dokumen yang sudah dihancurkan. Kumpulkan itu dan bawa padaku. Gisela dengan percaya diri menyuruh petugas kebersihan melakukan kejahatan. Suryani menerima uang itu dengan tangan gemetar. Kamera super kecil yang tersembunyi di seragam kerjanya merekam semuanya. Dokumen yang seperti apa? Bawa saja semua yang kelihatannya penting, terutama yang berkaitan dengan yayasan. Mata Gisela berkilat karena keserakahan. Baik, saya mengerti. Suryani menunduk sambil menjawab. Dalam hatinya, ia merekam semua tindakan Gisela. Oh ya, kamar ayahku juga kamu yang bersihkan. Aku tidak percaya orang lain. Gisela menunjuk Tirtayasa. Maksud Anda, saya harus jadi petugas khusus? Betul. Ayahku pasien kaya, jadi butuh perlakuan khusus, kata Gisela terang-terangan. Naik ke bangsal VIP, Suryani mulai membersihkan kamar Tirtayasa. Gisela duduk nyaman di tempat tidur sambil memainkan ponselnya. Tiba-tiba ia menyalakan siaran langsung di Instagram. Halo semuanya, aku sekarang sedang di rumah sakit merawat ayahku. Suara Gisela tiba-tiba menjadi manis. Kamera juga menangkap sosok Suryani yang sedang rajin membersihkan. Aku juga sedang membantu nenek yang kesulitan ini. Aku ingin berbagi sedikit kebaikan. Kolom komentar dipenuhi dengan hati dan pujian. Seperti malaikat, memang Gisela yang terbaik. Komentar-komentar seperti itu bermunculan. Para penonton sama sekali tidak tahu sifat asli Gisela. Berkat dukungan kalian, aku bisa melakukan lebih banyak kegiatan sosial. Terima kasih. Gisela tersenyum palsu sambil melambaikan tangan. Begitu siaran langsung dimatikan, sikapnya berubah drastis. Ia mendekati Tirtayasa yang duduk di kursi roda dan menendangnya pelan dengan kaki. Gara-gara orang tua beban ini aku jadi repot. Suryani mengepalkan tangannya saat mendengar kata-kata kasar Gisela kepada mentornya. Air mata mengalir dari mata Tirtayasa. Meskipun demensia, ia sepertinya samar-samar mengerti kata-kata dingin putrinya. Suryani diam-diam menyeka air mata Tirtayasa. Kakek, tidak apa-apa. Tirtayasa memegang tangan Suryani sambil bergumam. Terima kasih, Anda orang yang sangat baik. Hati Suryani semakin sakit. Mentornya tidak mengenalinya, tetapi tetap bersikap ramah. Gisela melihat sprei yang disentuh Suryani dan merasa jijik. Spraynya jadi kotor, disentuh nenek-nenek jorok. Gisela merobek sprei itu dan melemparkannya ke wajah Suryani. Suryani terhuyung karena lemparan sprei tetapi menahannya. Cepat ganti dengan sprei baru, perintah Gisela. Saat itu Bima masuk ke kamar. Gisela, di sini rupanya. Aku mencarimu. Sayang, kamu datang, aku menunggumu. Wajah Gisela kembali berubah menjadi malaikat. Sangat berbeda dengan sikapnya beberapa saat yang lalu. Bagaimana keadaan ayah? Tanya Bima sambil mendekati Tirtayasa. Baik-baik saja, perawatnya juga ramah dan merawatku dengan baik, kata Gisela sambil menunjuk Suryani. Bima melihat Suryani dan menundukkan kepalanya dengan sopan. Terima kasih atas kerja keras Anda. Tolong jaga ayah saya dengan baik. Suryani menunduk membalas sapaan. Mendengar suara putranya, hatinya terasa hangat. Sayang, besok aku boleh bertemu ibumu kan? Tentu saja. Ibu juga sudah menunggumu, kata Bima sambil memegang tangan Gisela. Suryani melihat pemandangan itu dengan perasaan campur aduk. Putranya sama sekali belum tahu sifat asli Gisela. Hari pertemuan keluarga, pukul 10 pagi, Gisela muncul di lobi rumah sakit dengan tas mewah puluhan juta dan kotak perhiasan yang glamor. Penampilannya dari ujung rambut hingga ujung kaki sangat sempurna. Orang-orang di lobi menatap penampilan mewah Gisela. Hari ini hari spesial, jadi harus sempurna. Gisela bergumam pada dirinya sendiri sambil berjalan dengan angkuh. Ia mengambil selfie dengan ponselnya, bersiap untuk mengunggahnya ke media sosial. Suryani sedang mengepel lantai di tengah lobi dengan kain pel yang paling basah.
Ia sengaja menyiram banyak air di jalur yang akan dilewati Gisela. Gisela berjalan sambil asik menelepon, tidak melihat ke depan dengan benar. "Iya, betul. Hari ini aku akan bertemu calon ibu mertuaku," kata Gisela dengan bangga. Katanya direktur utama rumah sakit ini. Hebat kan? Saat itu Gisela menginjak lantai basah yang baru dipel Suryani. Kehilangan keseimbangan di lantai yang licin, Gisela berteriak dan jatuh. Tas belanja mewah dan kotak perhiasan yang dipegang Gisela tumpah ke lantai. Perhiasan mahal berserakan di atas air kotor. "Perhiasanku," Gisela terduduk di lantai, mencoba memunguti perhiasannya. Tapi tangannya licin karena air. Orang-orang di lobi mulai berkerumun, ingin tahu apa yang terjadi. Gisela malu dengan tatapan orang-orang, hendak menjambak rambut Suryani tetapi berhenti. Sebagai gantinya, ia mendorong Suryani hingga terduduk di lantai. "Kamu yang membuat lantai ini jadi becek kan?" teriak Gisela sambil menatap Suryani. Ia melihat sepatu edisi terbatasnya terciprat air. "Sepatu ini lebih mahal dari nyawaku. Kamu mau tanggung jawab bagaimana?" Gisela berteriak histeris pada Suryani. "Berlutut dan bersihkan, sekarang juga." Orang-orang di sekitar mulai berbisik. Orang itu kenapa? Keterlaluan sekali pada petugas kebersihan. Tapi Gisela tidak peduli. Suryani berlutut tanpa berkata apa-apa. Gisela melemparkan syal mewahnya pada Suryani. "Bersihkan sepatuku pakai ini. Sampai bersih." Ketika Suryani ragu-ragu, Gisela menekan bahu Suryani dengan hak sepatunya. "Dasar tuli, jilat sampai bersih." Suara Gisela penuh dengan kebencian. Semakin banyak pasien dan keluarga mereka berkumpul di lobi. "Nenek ini merusak hadiah pernikahanku." Gisela berbalik arah dan mengadu pada orang-orang. "Hari ini aku ada pertemuan keluarga penting, bagaimana ini?" Beberapa orang tampak bersimpati pada Gisela. Namun, sebagian besar merasa tidak nyaman dengan reaksi berlebihan Gisela. Suryani diam-diam menunduk dan membersihkan sepatu Gisela. Saat itu, ia melihat Bima yang sedang menyaksikan kejadian itu dari balkon lantai 2. Wajah Bima pucat pasi. Suryani teringat pesan yang ia kirim sebelumnya. "Jangan ikut campur, rekam semua kejadian sampai akhir." Bima menahan air mata dan menyalakan kamera ponselnya. Ia ingin membantu ibunya tetapi menahan diri. Gisela tersenyum puas melihat Suryani membersihkan sepatunya dengan telaten. Bagus, begitu caranya. Lalu ia menginjak punggung tangan Suryani dengan ujung sepatunya dengan kasar. "Au!" Suryani mengerang pelan. Darah merah keluar dari buku-buku jarinya. Noda darah yang jelas tertinggal di lantai keramik putih. "Beraninya darah kotormu mengotori sepatuku!" Gisela menendang Suryani. Suryani jatuh ke samping. Saat itu, seorang perawat bernama Hesti, teman SMA Gisela, muncul. Hesti punya kenangan buruk pernah diintimidasi oleh Gisela saat sekolah. "Gisela, kamu keterlaluan." Hesti mendekat untuk melerai. Gisela melihat Hesti dan mencibir. Wah, siapa ini? Hesti kan? Gisela mengeluarkan uang dari sakunya dan menyebarkannya ke wajah Hesti. "Ini bukan urusanmu. Pungut saja uang itu." Hesti gemetar karena merasa terhina. "Gisela, kamu benar-benar keterlaluan. Orang sepertimu berani menasihatiku. Sadar dirilah." Gisela mengabaikan Hesti. Tiba-tiba di layar videotron besar di lobi, sebuah video mulai diputar. Seseorang dari ruang kontrol IT telah mengaturnya. Semua kejahatan Gisela di berbagai sudut rumah sakit disiarkan dengan kualitas tinggi. Dimulai dari adegan memukul petugas parkir, lalu adegan menyiksa Tirtayasa. Bahkan adegan transaksi ilegal dengan Rizky pun terungkap. Wanita itu benar-benar iblis. Bagaimana bisa dia seperti itu? Orang-orang mulai menunjuk-nunjuk Gisela. Gisela melihat layar dan wajahnya pucat pasi. Tapi ia segera sadar dan menjambak kerah baju Suryani. "Ini perbuatanmu kan?" "Iya kan?" teriak Gisela sambil menampar pipi Suryani dengan keras. Plak! Suryani jatuh ke lantai setelah ditampar. Semua orang di lobi terkejut. Wanita gila itu memukul nenek-nenek. "Panggil polisi!" Kemarahan orang-orang memuncak. Suryani bangkit dari lantai dan menggelengkan kepala ke arah Bima. Itu adalah sinyal bahwa belum saatnya. Pada saat yang sama,
ia memberi isyarat kepada tim keamanan untuk memblokir pintu keluar agar Gisela tidak bisa kabur. Bima hampir kehilangan akal sehatnya melihat ibunya ditampar. Tapi ia mengikuti perintah Suryani dan terus merekam. Ia segera mengirimkan video itu ke server tim hukum rumah sakit. Gisela panik mendengar makian orang-orang di sekitarnya. Ia menggeledah tas Suryani untuk mencari kartu identitas. Kemudian ia menemukan sebuah alat panggil darurat khusus direktur di lengan baju Suryani. Apa ini? Gisela tidak tahu benda apa itu. Melemparkannya ke lantai dan menginjak-injaknya. Alat panggil itu hancur berkeping-keping. Bima berlari menuruni tangga. Gisela melihat Bima dan berpura-pura menangis. Sayang, nenek ini memfitnahku. Gisela mencoba memeluk Bima. Tapi Bima menolaknya dengan tangan dingin. Lalu ia berlutut di depan Suryani yang berdarah. Ia dengan hati-hati mencium tangan ibunya yang terluka. Ibu, maafkan aku. Mata Bima berkaca-kaca. Gisela terperangah melihat tindakan Bima. Sayang, kamu gila. Nenek ini yang memukul dan memfitnahku. Gisela mengguncang Bima sambil berteriak. Bima menatap mata Gisela lurus-lurus. Aku ingin mencungkil mataku sendiri karena telah mencintai iblis sepertimu. Suara Bima menjadi dingin. Lalu ia membantu Suryani berdiri dan membawanya ke lift khusus tim keamanan. Gisela dihadang oleh tim keamanan dan ditinggal sendirian di lobi. Orang-orang mulai melemparkan sampah ke tas mewah Gisela. Iblis, bukan manusia, suara-suara marah memenuhi lobi. Gisela benar-benar terkucilkan. Suryani bahkan saat jatuh setelah ditampar tetap menggelengkan kepala ke arah Bima. Sinyal bahwa belum waktunya untuk campur tangan. Pada saat yang sama, ia memberi isyarat kepada kepala keamanan untuk memblokir semua pintu keluar lobi agar Gisela tidak bisa melarikan diri. Bima merasakan sakit yang luar biasa hingga hampir kehilangan akal sehatnya saat melihat Gisela menampar wajah ibunya. Ia mengepalkan tangannya dan menggertakkan giginya. Namun, sesuai perintah tegas Suryani, ia tidak berhenti merekam. Pengiriman ke tim hukum selesai, gumam Bima pelan. Rekaman itu sedang dikirim secara real time ke server tim hukum rumah sakit. Gisela panik mendengar orang-orang di sekitarnya memakinya. Tangannya gemetar saat mulai menggeledah tas Suryani. Mana kartu identitasnya? Gisela saat menggeledah tas menemukan sebuah alat kecil di dalam lengan baju Suryani. Itu adalah alat panggil darurat khusus direktur, tetapi Gisela tidak tahu apa itu. Kenapa ada alat aneh ini? Gisela melemparkan alat panggil itu ke lantai. Lalu ia menginjak-injaknya dengan hak sepatunya hingga hancur. Entah apa ini, tapi lebih baik dihancurkan. Potongan plastik berserakan ke segala arah. Alat panggil itu hancur total. Saat itu, Bima berlari menuruni tangga dan masuk ke lobi. Begitu melihat Bima, ekspresi Gisela berubah. Ia cepat-cepat membasahi matanya dengan ludah untuk membuat air mata palsu. Bima! Gisela berlari ke arah Bima. Ia merentangkan tangannya berniat memeluk Bima. Nenek ini memukul dan memfitnahku. Kamu harus melindungiku. Gisela terisak dengan suara palsu. Namun, Bima mendorong Gisela dengan kuat menggunakan tangan dinginnya. Gisela terhuyung ke belakang. Sayang, Gisela menunjukkan ekspresi bingung. Reaksi Bima tidak seperti biasanya. Bima, tanpa berkata apa-apa, berjalan ke depan Suryani yang berdarah, lalu ia berlutut dan bersujud di hadapan Suryani. Ibu, panggil Bima dengan suara gemetar. Ia mengangkat tangan Suryani yang terluka dengan hati-hati. Ibu, aku benar-benar minta maaf. Bima mencium punggung tangan ibunya dengan lembut. Ia membersihkan tangan yang berlumuran darah dengan telaten. Orang-orang di lobi berbisik-bisik melihat pemandangan itu. Siapa petugas kebersihan itu? Dilihat dari cara dokter itu menghormatinya. Gisela terkejut dan berteriak melihat tindakan Bima. Sayang, kamu sudah gila. Dia hanya nenek-nenek petugas kebersihan. Gisela memegang bahu Bima dan mengguncangnya. Nenek tua ini yang memukul dan menjebakku. Bima perlahan bangkit dan menatap lurus ke mata Gisela.
Matanya dipenuhi amarah yang dingin. Aku ingin mencungkil mataku sendiri karena telah mencintai iblis sepertimu. Suara Bima sedingin es. Gisela mundur melihat ekspresi Bima. Sayang, kenapa kamu begini? Aku korbannya. Korbannya ada di tempat lain. Bima membantu Suryani berdiri dengan hati-hati. Ibu, apa ibu bisa berdiri? Tidak apa-apa nak. Suryani berdiri dengan bantuan Bima. Keduanya menuju lift khusus tim keamanan. Gisela mencoba mengikuti tetapi dihalangi oleh anggota tim keamanan. Maaf, ada perintah untuk melarang Anda masuk. Apa? Aku ini calon menantu di rumah sakit ini. Teriak Gisela, tetapi tim keamanan tidak bergeming. Gisela benar-benar terisolasi di lobi. Para pasien dan keluarga mereka yang berkumpul di lobi mulai meluapkan kemarahan mereka pada Gisela. Wanita iblis! Seorang nenek melemparkan tisu ke tas mewah Gisela. Bukan manusia. Orang lain juga mulai melemparkan sampah ke tas belanja Gisela. Cangkir kopi, bungkus makanan ringan, koran semuanya berterbangan. Gisela memeluk tasnya dan meringkuk. Hentikan, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Tapi kemarahan orang-orang tidak berhenti. Di dalam lift, Suryani memberi instruksi kepada Bima. Nah, ini baru permulaan. Suara Suryani masih terdengar kuat. Kirim pesan pada Gisela untuk datang ke lokasi pertemuan keluarga. Ibu, apa ibu benar-benar tidak apa-apa? Bima menunjukkan ekspresi khawatir. Tidak apa-apa. Aku bukan orang yang akan hancur hanya karena ini. Suryani tersenyum. Tulis bahwa ibu telah mendengar semua situasinya dan memahami posisimu. Bima mengirim pesan kepada Gisela dengan tangan gemetar. Gisela, ibu sudah mendengar semuanya. Beliau juga bilang memahami posisiku. Aku akan menunggumu di tempat pertemuan keluarga. Gisela memeriksa pesan itu di lobi. Ia yakin Bima ada di pihaknya dan merasa lega. Tentu saja Bima mencintaiku. Gisela bergumam pada dirinya sendiri. Asal aku bisa membuat direktur itu di pihakku, nenek petugas kebersihan itu akan tamat. Gisela kembali merasa menang dan tersenyum. Sementara itu, Suryani sedang membersihkan diri di ruang istirahat khusus direktur. Ia membersihkan darah dan kotoran, lalu memberikan pertolongan pertama pada lukanya. Para dokter menunggu Suryani di ruang tunggu. Bu Direktur, lukanya dalam. Ibu harus mendapatkan perawatan yang layak. Nanti saja, sekarang tidak ada waktu. Suryani menutupi tangannya yang memar dengan sarung tangan sutra tipis untuk menutupi lukanya. Di sisi lain, Dr. Rizky merasakan bahwa situasinya tidak baik. Ia buru-buru kembali ke ruang kerjanya untuk menghancurkan bukti persekongkolannya dengan Gisela. Aku harus memformat harddisknya dulu. Rizky terburu-buru menyalakan komputernya, tapi sudah terlambat. Pintu terbuka dengan keras dan tim keamanan masuk. Dr. Rizky Mahendra, silakan ikut kami. Ada apa ini? Saya orang sibuk. Bu Direktur memanggil Anda. Tim keamanan mulai menggeledah ruang kerja Rizky. Semua barang bukti disita. Rizky melawan tetapi tidak ada gunanya. Ia diseret ke ruang direktur dengan tangan diikat ke belakang. Suryani berganti pakaian dengan seragam direktur yang paling mewah. Ia mengenakan sepatu yang 100 kali lebih mahal dari sepatu yang diinjak-injak Gisela. Sepatu mewah bertabur berlian. Sekarang, panggung yang sesungguhnya dimulai. Suryani bergumam sambil menatap bayangannya di cermin. Sebentar lagi waktu untuk menuju lokasi pertemuan keluarga. Gisela masih menerima tatapan tajam dari orang-orang di lobi. Tapi ia percaya pada pesan Bima dan menyimpan harapan. Sabar sedikit lagi. Begitu bertemu direktur, semuanya akan selesai. Gisela menenangkan dirinya sambil menunggu malam hari di ruang VIP hotel, lokasi pertemuan keluarga. Gisela, untuk menutupi keributan siang hari, memakai riasan tebal dan duduk di samping Bima. Ia tersenyum palsu, mencoba menyembunyikan kegugupannya. Di bawah lampu gantung mewah, meja dihiasi dengan rangkaian bunga mahal dan peralatan makan perak. Bima, kapan ibu datang? Tanya Gisela sambil memegang tangan Bima. Bima pura-pura memegang tangan Gisela, memeriksa denyut nadinya. Denyut nadinya berdetak cepat dan tidak teratur. Sebentar lagi datang, tenanglah, Bima tersenyum dingin dalam hati. Gisela sama sekali tidak tahu apa yang akan menimpanya.
Sayang, kamu percaya padaku, kan? Kejadian tadi benar-benar salah paham. Gisela merengek sambil bergelayut di lengan Bima. Nenek petugas kebersihan itu yang lebih dulu menggangguku. Aku hanya membela diri. Bima tidak menjawab apa-apa dan hanya menatap jam. Semakin waktu berlalu, kegelisahan Gisela semakin besar. Terdengar suara pintu ruangan yang berat terbuka. Gisela menatap pintu masuk dengan tegang. Ia mengulang-ulang kalimat sapaan yang sempurna untuk pertemuan keluarga di kepalanya. Namun, ekspresi Gisela mengeras saat melihat orang yang masuk. Petugas kebersihan yang ia lihat di lobi siang tadi, Suryani masuk dengan angkuh. Tapi bukan dengan seragam petugas kebersihan, melainkan setelan mewah. Di dadanya, lencana khusus Direktur Utama berkilauan emas. Gisela bangkit untuk memberi salam tetapi berhenti. Setelah mengenali wajah Suryani, ia berteriak dan jatuh terduduk di lantai. Tidak mungkin, ya, ini pasti mimpi. Teriak Gisela sambil menampar pipinya sendiri. Suryani berjalan santai mendekati Gisela. Ia melemparkan sarung tangan yang sama yang diinjak-injak Gisela hingga berdarah. Punggung tanganku masih sakit, apa sepatuku sudah bersih? Suara Suryani bergema dingin. Gisela mulai gemetar melihat sarung tangan itu. Ini mimpi, tidak mungkin. Gisela menggelengkan kepalanya, menyangkal kenyataan. Bima berdiri di samping Suryani dan memperkenalkan secara resmi. Ini ibuku, Direktur Utama Yayasan Medika Harapan Bangsa, Ibu Suryani Wulandari. Wajah Gisela pucat pasi. Ia terkejut bahwa petugas kebersihan yang selama ini ia hina dan siksa adalah calon ibu mertuanya. Tidak mungkin. Direkturnya harusnya orang lain. Gisela bergumam seperti orang gila. Suryani mengeluarkan dokumen dari tasnya dan membukanya satu persatu di atas meja. Ini adalah rincian tunggakan biaya rumah sakit Bapak Tirtayasa. Ia meletakkan dokumen pertama. Ini adalah dokumen-dokumen palsu yang kamu buat. Ia meletakkan tumpukan dokumen kedua. Dan ini adalah rekaman konspirasimu dengan Dr. Rizky. Terakhir, ia meletakkan sebuah USB di atas meja. Gisela berlutut dan mencoba memegang kaki Suryani. Bu Direktur, tolong, ini salah paham. Suryani menarik kakinya dan berkata dengan dingin, "Jangan sentuh, sepatuku bisa kotor." Bima di depan mata Gisela membuka kotak hadiah pertemuan keluarga. Di dalamnya bukan cincin, melainkan surat perjanjian, pembatalan pertunangan dan surat gugatan. Ini hadiah yang sesungguhnya untukmu. Bima melemparkan dokumen itu ke wajah Gisela. Gisela dengan tangan gemetar mengeluarkan ponselnya dan menelepon Rizky. "Dokter Rizky, tolong bantu saya, gawat." Namun yang terdengar dari seberang telepon bukan suara Rizky. Rizky Mahendra sedang diperiksa oleh pihak berwajib. Itu adalah suara polisi. Saat itu pintu terbuka dan Rizky masuk dengan tangan di borgol. "Maaf Mbak Gisela, saya sudah mengaku semuanya," kata Rizky sambil menunduk. "Saya sudah menceritakan semua persekongkolan kita." Gisela putus asa melihat Rizky. Harapan terakhirnya pun lenyap. Suryani mengeluarkan ponselnya dan menunjukkannya pada Gisela. Siaran langsung di media sosialku sedang menyala. Di layar tertulis tanda sedang siaran langsung. Situasi ini sedang disiarkan langsung ke seluruh pengikutmu di dunia. Gisela hampir pingsan melihat ponsel itu. Kolom komentar dipenuhi dengan pesan cemohan yang mengalir deras, menyiksa petugas kebersihan, ternyata Direktur Utama. Pelajaran hidup terbaik sepanjang masa, akhir dari manusia munafik. Para pengikut Gisela mengejeknya. "Tolong matikan siarannya. Tolong." Gisela memohon sambil menangis. "Nikmati untuk terakhir kalinya perhatian dan popularitas yang sangat kamu cintai itu," kata Suryani dengan dingin. Gaun mewah Gisela basah oleh keringat dan air mata saat ia tersungkur di lantai. Riasan wajahnya yang sempurna luntur berantakan. Staf hotel masuk untuk menyeret Gisela keluar. "Maaf, Anda harus keluar." Gisela diseret ke koridor memperlihatkan kebusukannya di hadapan dunia. Lobi hotel sudah dipenuhi oleh wartawan yang mendengar desas-desus. Kilatan kamera wartawan menyala. "Mbak Gisela, tolong beri komentar. Apa yang terjadi di rumah sakit?"
Gisela melarikan diri dengan sedih sambil menutupi wajahnya. Itulah potret terakhir dari seorang selebgram yang pernah dicintai oleh 3 juta pengikut. Kembali ke ruang pertemuan, Suryani menepuk bahu Bima. Kerja bagus nak, ibu yang justru bekerja keras. Sekarang semua orang akan tahu siapa pemilik sebenarnya dari rumah sakit ini, kata Suryani sambil menatap ke luar jendela. Pemandangan malam kota terbentang indah. Ibu, apa rencana ibu selanjutnya? Aku akan mengelola rumah sakit ini dengan lebih transparan dan membantu orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Suara Suryani penuh keyakinan. Bima memegang tangan ibunya. Aku akan membantu ibu. Terima kasih nak. Mari kita bersama-sama membangun rumah sakit yang lebih baik. Ibu dan anak itu saling menatap dan tersenyum. Itulah saat kemenangan yang sesungguhnya. Segera setelah pertemuan keluarga itu, Gisela yang telah kehilangan segalanya terbakar oleh api balas dendam. Dikeluarkan dari hotel, Gisela menyelinap ke tempat parkir bawah tanah. Ia mengeluarkan laptop dari tasnya dan mengakses program backdoor yang diam-diam dipasang oleh Rizky. Kalian akan membayar harga karena telah melakukan ini pada aku. Gisela mengetik keyboard dengan panik. Ia mulai menanamkan ransomware mematikan ke server utama rumah sakit. Sementara itu di RS Universitas Harapan Bangsa, tiba-tiba semua layar komputer berubah menjadi merah. Sistem lumpuh. Sistemnya lumpuh, teriak seorang staf IT. Seluruh jaringan komputer rumah sakit mati total. Bahkan sistem pemantauan pusat di unit perawatan intensif ICU pun mati. Kita tidak bisa memeriksa kondisi pasien. Para perawat panik. Dari parkir bawah tanah, Gisela tertawa melihat layar laptopnya. Ini baru permulaan. Aku akan membuat mereka membayar mahal karena telah meremehkanku. Mata Gisela dipenuhi kegilaan. Saat itu, sebuah bus besar terbalik dalam kecelakaan di persimpangan depan rumah sakit. Puluhan pasien trauma parah dilarikan dengan ambulans. 20 pasien multitrauma datang. UGD seketika menjadi kacau balau. Namun, karena sistem komputer lumpuh, informasi pasien tidak dapat diakses. Bima mencoba membuka rekam medis pasien di ruang operasi, tetapi komputer tidak berfungsi. Golongan darahnya pun tidak bisa dicek. Bagaimana aku bisa melakukan operasi? Bima putus asa. Seorang pasien dalam kondisi kritis terbaring di meja operasi. Gisela setelah serangan peretasan merencanakan teror yang lebih besar. Ia turun ke ruang bawah tanah rumah sakit dan mencari ruang genset darurat. Ia mengeluarkan cairan yang mudah terbakar dari tasnya dan menyiramkannya di sekitar genset. Jika listriknya juga padam, semuanya akan benar-benar tamat. Gisela mengeluarkan korek api dan menyalakannya. Api seketika menyambar. Saat genset berhenti, seluruh rumah sakit gelap gulita, lampu operasi padam dan ventilator berhenti berfungsi. Pasien berhenti bernapas. Seorang perawat berteriak. Pasien di ICU dalam bahaya. Suryani, meskipun menderita penyakit pernapasan, berlari ke koridor yang dipenuhi asap. Sambil terbatuk, ia memberi perintah kepada staf medis. Ganti dengan respirator manual. Cepat! Suryani mulai merawat pasien secara langsung. Ia terus bekerja meskipun batuknya semakin parah karena menghirup asap. Sementara itu, saluran berita palsu yang dibayar oleh Gisela mulai menyiarkan berita kilat kebakaran besar di RS Universitas Harapan Bangsa. Diduga pasien dalam bahaya karena balas dendam pribadi sang direktur. Berita provokatif itu menyebar secara real time. Lobi rumah sakit dipenuhi oleh kemarahan para demonstran dan keluarga pasien. Bagaimana nasib keluarga kami? Direktur, keluar! Orang-orang yang marah berteriak. Sebuah batu dilemparkan ke jendela kantor Suryani dan pecah berkeping-keping. Bima, dalam kegelapan, terus melakukan operasi pada pasien dengan golongan darah langka menggunakan lampu kepala. Bank darah tidak bisa dibuka. Seru seorang perawat putus asa. Pintu otomatis tidak berfungsi karena sistem mati. Gisela di parkir bawah tanah tercekik oleh asap tetapi terus mencoba melakukan peretasan lebih lanjut. Belum selesai, harus kuhancurkan sepenuhnya. Gisela mencoba menghancurkan sistem rumah sakit secara total. Suryani,
karena kelelahan dan menghirup asap, batuk darah dan pingsan. "Bu Direktur!" Staf berlarian menghampirinya. Suryani dengan sisa tenaganya mengambil radio komunikasi dan berkata, "Bima, jangan menyerah pada pasien." Lalu ia kehilangan kesadaran. Anak buah Rizky memanfaatkan kekacauan itu untuk mencoba merampok gudang penyimpanan narkotika rumah sakit. Perkelahian sengit terjadi dengan tim keamanan. "Apa yang kalian lakukan di sini?" "Minggir, kami juga butuh makan." Pertarungan terjadi di koridor. Seluruh rumah sakit seolah tenggelam dalam kegelapan dan api. Nyawa para pasien terancam. Bima berteriak di ruang operasi. "Tidak mungkin seperti ini. Aku tidak akan pernah menyerah." Tawa gila Gisela memecah kegelapan di parkir bawah tanah. "Biar semuanya terbakar," teriak Gisela sambil membanting laptopnya ke lantai. Ia benar-benar kehilangan akal sehat. Rumah sakit berada dalam krisis yang sangat genting. Dengan Suryani pingsan dan Bima terisolasi, siapa yang bisa menyelesaikan krisis ini? Di tengah asap dan api yang menyelimuti rumah sakit, mereka hanya bisa berharap akan datangnya pertolongan. Tepat setelah Suryani pingsan, seorang pria muda muncul di pintu masuk rumah sakit. Ia adalah Kenzo, seorang peretas jenius. Dulu, Suryani telah menyelamatkan hidupnya dengan operasi gratis. Waktunya telah tiba untuk membalas budi Bu Direktur. Kenzo dengan tas laptopnya berlari masuk ke rumah sakit. Ia langsung menuju ruang server yang dipenuhi asap, memulai pemulihan sistem. Kenzo mengakses server utama dan mulai melacak balik ransomware yang ditanam Gisela. Ia menggunakan semua keahlian yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Lokasi Gisela ditemukan. Parkir bawah tanah B3. Kenzo mengirimkan koordinat akurat Gisela ke polisi dan tim keamanan. Sementara itu, Bima tidak menyerah pada operasi pasien dalam kegelapan. Dengan mengandalkan cahaya lampu kepala, ia menggerakkan pisau bedahnya dengan hati-hati. "Aku tidak boleh menyerah," ibu bilang begitu. Bima menggertakkan giginya dan melanjutkan operasi. Tiba-tiba, listrik di rumah sakit pulih. Kenzo telah mengaktifkan genset cadangan. Listrik menyala. Para perawat bersorak. Lampu operasi di ruang operasi kembali menyala. Bima segera berlari ke bank darah dan mengambil darah yang dibutuhkan pasien. Mulai transfusi. Secara ajaib, operasi berhasil. Nyawa pasien terselamatkan. Di parkir bawah tanah, Gisela ditangkap oleh polisi atas tuduhan percobaan pembakaran. "Jangan sentuh aku tidak bersalah." Gisela meronta. Tetapi sia-sia, catatan peretasan yang tersisa di laptopnya dikirim secara real time ke lembaga investigasi. Suryani sadar setelah mendapat perawatan darurat, kata pertamanya adalah kekhawatiran tentang pasien. "Bagaimana keadaan para pasien?" "Semua aman Bu Direktur." Staf medis menenangkannya. Suryani bangkit dari tempat tidur dan menuju lobi. Keluarga pasien yang marah berkumpul di sana. "Hadirin sekalian, saya Direktur Suryani Wulandari." Suryani melangkah maju dan menundukkan kepalanya dalam-dalam. "Saya dengan tulus meminta maaf atas kekhawatiran yang ditimbulkan oleh insiden ini." Permintaan maaf tulus Suryani membuat orang-orang terdiam. Bima mendengar berita penangkapan Gisela, tetapi tidak goyah. Sebaliknya, ia fokus untuk menyelamatkan semua pasien darurat yang tersisa. Yang penting adalah melakukan tugas sebagai dokter. Bima menuju ruang operasi berikutnya. Dengan data asli yang diamankan oleh Kenzo, semua berita palsu yang disebarkan Gisela dibantah. Video CCTV lobi dirilis dan kebenaran terungkap. Ternyata Bu Direktur adalah korbannya. Wanita bernama Gisela itu benar-benar psikopat. Opini publik berbalik total. Rizky dan komplotannya ditangkap di tempat atas tuduhan pelanggaran undang-undang narkotika dan konspirasi peretasan. Mereka dibawa dengan mobil polisi ke kejaksaan. Suryani secara pribadi mengunjungi pasien yang menjadi korban insiden tersebut. "Kami akan memberikan kompensasi penuh dan juga kartu pemeriksaan kesehatan gratis seumur hidup." Suryani meminta maaf dengan tulus. Ia menunjukkan ketulusan yayasannya melalui tindakan nyata. Gisela, bahkan di sel tahanan polisi, tidak sadar. "Aku calon menantu direktur, lepaskan aku," teriak Gisela. Tetapi tidak ada yang mendengarkannya. Saat itu ayahnya Tirtayasa datang menjenguk, gejala demensianya ada, tetapi pada saat itu pikirannya jernih.
Kamu bukan putriku. Kata-kata dingin Tirtayasa membuat Gisela hancur total. Ayah, aku tidak pernah menyangka putri yang kubesarkan akan menjadi iblis seperti ini. Tirtayasa berbalik dan pergi. Penopang mental terakhir, Gisela pun lenyap. Jaringan komputer rumah sakit dengan bantuan Kenzo dibangun kembali dengan sistem keamanan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Serangan peretasan dapat dicegah dengan sempurna. Bima, setelah menyelamatkan semua pasien darurat, mencari ibunya, ia merawat kembali tangan ibunya yang terluka dengan telaten. Ibu benar-benar bekerja keras. Tidak, kita berhasil melewatinya bersama. Suryani tersenyum sambil memegang tangan putranya. Suryani memecat semua anggota Dewan Direksi Korup yang bersekongkol dengan keluarga Gisela. Mulai sekarang, kita hanya akan melakukan manajemen yang transparan. Ia mendeklarasikan inovasi organisasi baru. Gisela didakwa dengan puluhan pasal, termasuk percobaan pembunuhan, percobaan pembakaran, peretasan, dan pemalsuan dokumen. Ia menunggu hukuman berat. Bekas kebakaran di lobi rumah sakit telah diperbaiki sepenuhnya. Saat fajar menyingsing, RS Universitas Harapan Bangsa kembali damai. Suryani berdiri di dekat jendela, menatap matahari terbit. Ini benar-benar awal yang baru. Bima berdiri di samping ibunya. Iya, Bu, mari kita bersama-sama membangun rumah sakit yang lebih baik. Ibu dan anak itu saling menatap dengan senyum penuh harapan. Itulah kemenangan sejati. Setahun kemudian, Gisela menjalani hukuman kerja paksa seumur hidup di penjara wanita. Setiap pagi pukul 6, ia harus bangun untuk membersihkan toilet dan koridor penjara. Ia akhirnya melakukan pekerjaan kasar sebagai petugas kebersihan yang sangat ia hina. Nomor 581, bersihkan toilet yang benar. Ulangi perintah seorang sipir kepada Gisela. Sambil berlutut membersihkan lantai toilet, Gisela teringat wajah Suryani. Kenapa aku harus melakukan ini? Tapi yang tersisa baginya hanyalah punggung tangan yang pecah-pecah dan seragam narapidana yang usang. Sosok selebgram yang pernah dicintai oleh 3 juta pengikut sudah tidak terlihat lagi. Izin praktik Dr. Rizky dicabut secara permanen. Kabar bahwa ia ditangkap lagi karena penipuan saat menjual suplemen kesehatan palsu di pasar setelah keluar dari penjara muncul di papan pengumuman rumah sakit. Karma jibir para staf. Bima tumbuh menjadi manajer kunci rumah sakit dan seorang ahli bedah berbakat. Semua staf mengakuinya sebagai calon penerus ibunya, Suryani. Kami merasa tenang karena ada Pak Bima. Para perawat menunjukkan kepercayaan mereka. Suryani membuat ruang pameran khusus di salah satu sudut ruang direkturnya. Ia memajang seragam petugas kebersihan yang pernah ia kenakan dan foto tangannya yang terluka karena diinjak Gisela. Jangan lupakan awal mula, Suryani berjanji pada dirinya sendiri setiap pagi di depan pajangan itu. Itu adalah pengingat diri agar tidak mabuk kekuasaan. Suryani membangun pusat perawatan lansia khusus di dalam rumah sakit untuk mentornya, Tirtayasa. Fasilitas itu dilengkapi dengan peralatan dan staf terbaik. Mentor, tinggallah dengan nyaman, kata Suryani sambil merawat Tirtayasa. Meskipun Tirtayasa menderita demensia, ia sepertinya merasakan ketulusan Suryani. Bima, berdasarkan pelajaran yang ia dapat dari pengalamannya dengan Gisela, memperkenalkan sistem baru. Ia menjadikan pendidikan karakter bagi staf medis sebagai program wajib di rumah sakit. Hati sama pentingnya dengan keahlian, Bima menekankan pada para dokter baru. Suryani melakukan sesuatu yang istimewa setiap hari Sabtu. Ia mengenakan rompi petugas kebersihan dan berkeliling lobi untuk mendengarkan cerita para pasien. Bu Direktur, kenapa melakukan hal seperti ini? Tanya para staf. Mendengarkan suara yang paling kecil adalah manajemen yang sesungguhnya, jawab Suryani. Di dinding lobi rumah sakit, sebuah kutipan tulisan tangan Suryani terukir dengan huruf emas, setetes keringat di tempat terendah menyelamatkan kehidupan. Banyak orang terharu melihat kutipan ini. Gisela di dalam penjara kebetulan menonton berita di TV. Berita itu meliput kegiatan bakti sosial pengobatan gratis yang dilakukan Suryani dan Bima.
Masih saja mereka melakukan hal seperti itu. Gisela menangis terseduh-seduh, tetapi tidak ada yang peduli pada air matanya. Narapidana lain yang tahu masa lalunya juga bersikap dingin padanya. Bima menikmati senja di taman atap rumah sakit bersama ibunya. Ibu, aku belajar banyak hal. Apa yang kamu pelajari? Bahwa cinta sejati dan kehormatan keluarga berasal dari pengabdian. Suryani bangga mendengar pengakuan Bima. Di halaman rumah sakit, sebuah hutan penyembuhan yang indah dibangun. Jejak kebencian dan kemarahan yang disebarkan Gisela sudah tidak ada lagi. Pasien dan keluarga mereka menikmati waktu santai di bawah naungan pepohonan. Nenek minta permen, seorang pasien anak berlari ke arah Suryani. Ini untuk anak cantik, Suryani tersenyum sambil memberikan permen. Anak-anak memanggil Suryani nenek petugas kebersihan dan menyukainya. Itu adalah kebahagiaan yang jauh lebih berharga daripada jabatan direktur utama. Bima, alih-alih mencari pasangan baru, fokus pada misinya saat ini, ia memulai program pengobatan keliling bersama ibunya mengunjungi daerah-daerah yang kekurangan akses medis. Kita harus berada di tempat yang paling membutuhkan, kata Bima. Suatu hari di musim semi, Suryani dan Bima berjalan bersama di lobi rumah sakit. Sinar matahari terasa hangat dan tawa pasien terdengar. Nak, kita berhasil. Iya Bu, kita benar-benar berhasil. Ibu dan anak itu berjalan sambil merangkul bahu satu sama lain. Di punggung mereka terpancar kemenangan kebenaran dan harapan. Rumah sakit kini telah menjadi ruang penyembuhan yang sesungguhnya. Berkat pengabdian Suryani dan Bima, banyak orang sembuh dari luka fisik dan batin mereka. Kejahatan Gisela akhirnya kembali pada dirinya sendiri. Dan usaha orang-orang baik membuahkan hasil yang indah. Ini adalah akhir yang hangat di mana kebenaran tanpa kepalsuan menang. Tirai telah ditutup. Demikianlah kisah Direktur Utama Suryani Wulandari, Bima Prakoso, dan Gisela Anindita berakhir. Kisah ini menunjukkan bahwa kekuasaan dan jabatan tidak bisa menjadi standar untuk menilai seseorang, dan karakter sejati terungkap dari sikap seseorang terhadap yang paling lemah. Proses Suryani menyamar sebagai petugas kebersihan untuk menguji sifat asli Gisela, mengingatkan kita semua akan nilai kerendahan hati dan kebenaran. Orang-orang seperti Gisela yang hanya berpura-pura baik di luar tetapi menyiksa yang lemah, pada akhirnya akan membayar harga atas kejahatan mereka. Sebaliknya, orang-orang seperti Suryani dan Bima yang tulus peduli dan berdedikasi kepada orang lain akan menerima penghormatan dan cinta sejati. Lebih dari segalanya, kisah ini membuat kita merenungkan makna sejati dari keluarga dan cinta. Kita menyadari bahwa yang lebih penting dari hubungan darah atau janji pernikahan adalah hati yang tulus saling menyayangi dan menghormati. Jika ada yang mendengarkan cerita ini sampai akhir, mohon tinggalkan komentar. Sudah didengarkan dengan baik. Terima kasih.